Wah, udah hari Minggu aja nih. Kelolosan. Adik-adik ada di situ tuh. Halo, selamat sore. Wah, senang sekali. Ini sudah hari Minggu lagi loh adik-adik. Kita siap untuk ibadah sekolah Minggu lagi. Hayo, sudah mandi belum? Sudah pakai baju rapi belum? Dan siapkan Alkitab serta buku catatan kalian di rumah. Oke? Nah, sore hari ini kakak juga akan ditemani oleh kakak-kakak yang lain. Siapa hayo? Kita panggilkan Kak Virgin dan Kak Desta. Please welcome. Oke. Kita akan berdoa dulu sebelum kita mulaikan ibadah pada sore hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya. Dan ikutin Kak Kesi ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah tolong kami sepanjang seminggu ini. Tuhan, sore hari ini kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya! Haleluya! Amin. Puji Tuhan. Adik-adik yang di rumah jangan duduk aja kayak oma-oma, opa-opa. Yuk semua yang di rumah bangkit berdiri. Kita siap untuk memuji Tuhan. Kita siap untuk memuliakan nama Tuhan. Musik. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Lagi. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Nah, pujian tadi mengatakan orang yang punya kasih Tuhan itu sabar, itu tidak suka marah-marah, dan sayang kepada sesama. Sayang kepada kakak, sayang kepada adik, sayang kepada semuanya. Kita lanjutkan pujian kita. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara semua. Yuk musik. Ikutin gerakan kakak-kakak ya. Siap. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman.
bahagia? Mana senyumnya? Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini siapa yang bahagia? Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Puji Tuhan. Sore hari ini sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap belum? Wah, semangat sekali adik-adik. Kita panggilkan Tante Ketut. Shalom adik-adik. Selamat sore. Salam sejahtera. Wah, Tante senang sekali hari ini dapat menjumpai adik-adik ya. Walaupun kita di rumah saja, kita bersyukur kita dapat beribadah kepada Tuhan adik-adik ya. Lewat online ini. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan ya. Memuji Tuhan apa yuk? Pujiannya tadi tentang KASHH. Terus apa lagi? Kau saudaraku, kau saudaraku. Tidak ada yang dapat memisahkan. Kita saling mengasihi kepada saudara-saudara. Adik-adik, Tante mau tanya nih. Adik-adik masih ingat enggak dengan firman Tuhan minggu lalu yang dibawakan Tante Mary? Ya, enggak boleh lupa ya. Setiap kita dengar firman Tuhan, firman itu harus disimpan di dalam hati. Biar firman itu dapat bertumbuh dan kita dapat melakukan firman itu adik-adik ya. Adik-adik, tema kali ini adalah tentang ini adik-adik. Apa adik-adik? Ya, mengasihi saudara. Adik-adik, di rumah punya saudara tidak? Saudaranya banyak tidak? Adik-adik pernah dijahatin tidak sama saudaranya? Siapa yang seperti ini? Atau seperti ini? Suka berkelahi, suka ribut, suka rebutan mainan. Wah, boleh enggak itu adik-adik? Gak boleh, ya?
Adik-adik, di Alkitab adik-adik ada seseorang yang dijahati loh sama saudaranya adik-adik. Mau tahu enggak adik-adik? Siapa itu adik-adik? Kita lihat yuk. Dalam kitab Kejadian pasal 45 ayat 9 sampai 24. Tapi di pasal itu tidak diceritakan kalau dia dijahati, tapi dia diceritakan kalau dia sudah mengampuni saudaranya yang pernah menjahati dia. Kita lihat yuk adik-adik. Kita baca ayat ke-9 ya. Kejadian pasal 45 ayat yang ke-9. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu. Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Ayat ke-14 Kak. Ayat yang ke-14. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pulalah Benyamin pada bahu Yusuf. 15. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ayat 24. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, janganlah berbantah-bantah di jalan. Adik-adik, Tante sekarang akan menceritakan sekilas ya tentang Yusuf yang dijahati oleh saudaranya. Kenapa dia bisa dijahati oleh saudaranya adik-adik? Yusuf itu adalah anak yang paling disayang oleh bapaknya. Bapaknya itu bernama Bapak Yakub. Bapak Yakub mempunyai 12 orang anak. Adik-adik bayangkan ya, 12 orang loh. Wah, banyak sekali ya. Nah, Yusuf ini anak yang paling disayang sama bapaknya. Sehingga bapaknya membuatkan dia jubah yang sangat indah sekali. Hal itu membuat saudara-saudara Yusuf menjadi iri. Mereka marah kepada Yusuf, benci kepada Yusuf, dendam kepada Yusuf. Sehingga saudara-saudaranya itu tidak mau menegur Yusuf. Mereka musuh sama Yusuf. Kalau istilahnya sekarang mereka kecian sama Yusuf adik-adik. Nah, karena mereka dendam, mereka bersepakat untuk menyingkirkan Yusuf. Adik-adik, pada suatu hari kesempatan itu datang. Ketika Yusuf itu menjumpai saudara-saudaranya di padang yang sedang mengembalakan domba, saudara-saudaranya itu bersepakat untuk mencelakai Yusuf. Ketika Yusuf sudah sampai kepada saudara-saudaranya, Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, dan setelah itu Yusuf dijual adik-adik kepada pedagang-pedagang yang lewat pada saat itu. Nah, pedagang-pedagang ini kemudian juga menjual Yusuf kepada orang Mesir. Dia dijual sebagai budak adik-adik. Tahu adik-adik budak? Budak itu orang yang bekerja tetapi tidak mendapat upah. Tetapi Yusuf itu tetap bersukacita adik-adik. Dia tidak pernah mengeluh walaupun dia menjadi budak. Nah, karena Yusuf itu jadi anak yang baik, jujur, rajin, dia sangat disayang kepada majikannya adik-adik. Majikannya namanya Bapak Potifar adik-adik. Nah, istrinya Potifar ini mencari kesempatan untuk mengajak Yusuf berbuat dosa.
Tetapi Yusuf tidak mau adik-adik, sehingga dia difitnah dan akhirnya Yusuf dimasukkan ke penjara adik-adik. Singkat cerita, Yusuf di penjara. Dia juga diberkati oleh Tuhan di penjara, disayang oleh kepala penjara. Sampai akhirnya Yusuf dipanggil ke istana untuk mengartikan mimpi Raja Firaun. Karena Firaun bermimpi bahwa ada 7 ekor lembu yang kurus memakan 7 lembu yang gemuk. Dan Firaun juga bermimpi ada 7 bulir gandum yang kurus memakan 7 bulir gandum yang gemuk. Nah, Yusuf bisa mengartikan mimpinya Firaun. Katanya akan ada terjadi 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan adik-adik ya. Nah, terjadilah seperti yang diucapkan oleh Yusuf itu. Yusuf diangkat oleh Firaun karena dia sangat bijaksana. Raja Firaun tidak dapat mencari orang seperti Yusuf, sehingga Yusuf yang diangkat menjadi penguasa di Mesir untuk mengatur panen yang terjadi pada saat kelimpahan itu adik-adik. Nah adik-adik, singkat cerita terjadilah 7 tahun kelaparan itu adik-adik. Di seluruh negeri terjadi kelaparan. Nah saudara-saudara Yusuf juga mengalami hal yang sama karena tidak ada panen. Maka saudara-saudara Yusuf itu pergi ke Mesir untuk memberi makanan. Nah itulah awalnya Yusuf itu bertemu kepada saudara-saudaranya yang seperti kita baca tadi itu adik-adik ya. Yusuf memerintahkan kepada saudara-saudaranya itu untuk menjemput bapaknya, dibawa ke Mesir adik-adik, supaya dia tidak mengalami kelaparan itu adik-adik ya. Adik-adik, ketika saudara-saudaranya datang ke Mesir itu, saudara-saudaranya tidak kenal kepada Yusuf, tetapi Yusuf mengenali mereka. Saudara-saudaranya itu lupa kalau Yusuf itu masih hidup. Yusuf yang dulu dijahatin itu masih hidup dan menjadi penguasa di Mesir. Tetapi Yusuf ingat adik-adik ya. Nah ketika Yusuf memperkenalkan diri, saudara-saudaranya takut adik-adik. Mereka takut karena pernah menjahati Yusuf. Tetapi Yusuf mendekati mereka dan mencium mereka adik-adik ya. Yusuf memperkenalkan diri. Jangan takut katanya. Yusuf memeluk saudara-saudaranya. Dan bukan itu saja, Yusuf juga menyuruh saudara-saudaranya untuk menjemput bapaknya, Bapak Yakub adik-adik ya. Nah adik-adik, begitu ceritanya adik-adik. Adik-adik, kenapa saudaranya Yusuf itu sangat jahat kepada Yusuf? Dimasukkan ke sumur, dijual, karena sumbernya adalah dari hatinya. Hatinya itu iri. Dia iri kepada Yusuf karena Yusuf sangat dikasihi oleh bapaknya. Nah adik-adik, hati saudaranya Yusuf itu penuh dengan iri hati, penuh dengan dendam, benci, dengan marah adik-adik ya. Lain dengan Yusuf. Yusuf hatinya dipenuhi dengan kasih adik-adik. Kalau Yusuf dipenuhi dengan kasih, maka dia suka memaafkan,
Walaupun dia di penjara, dia tetap bersuka cita. Dia tetap penuh kasih. Dia sabar menanggung penderitaannya. Adik-adik, kita mau seperti Yusuf yang hatinya penuh dengan kasih, kesabaran, ketaatan, adik-adik ya. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan yang kakak sampaikan. Kita mau seperti Yusuf. Kita tidak boleh seperti saudara-saudaranya yang penuh dengan iri hati. Adik-adik, ayat hafalannya 1 Yohanes 4 ayat 21. Bunyinya, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Adik-adik mau seperti Yusuf? Mengasihi, tidak boleh seperti yang tadi tuh ya, suka berkelahi, berebut mainan, tapi hati kita biarlah dipenuhi dengan kasih, suka memaafkan, taat, sabar, adik-adik ya. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan kali ini. Biar adik-adik, firman Tuhan ini dapat bertumbuh dalam hati adik-adik. Adik-adik, di rumah kan banyak waktu. Adik-adik bisa membaca cerita Yusuf ini dari kitab Kejadian pasal 37 loh adik-adik. Nanti adik-adik di rumah dibantu sama mama papa ya. Ceritanya panjang adik-adik. Seru pokoknya adik-adik, bagaimana ya Yusuf itu dijual, bagaimana Yusuf itu dijahati sama saudaranya adik-adik ya. Baiklah adik-adik, sampai di sini firman Tuhan kali ini. Sekarang kakak serahkan kembali kepada Kak Kesi ya. Ya, sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita mau belajar dari pribadi Yusuf. Walaupun dijahatin sama kakaknya, sama orang-orang di sekitarnya. Tapi coba lihat, orang yang punya kasih Tuhan, dia sanggup mengampuni, dia sanggup mengasihi saudara-saudaranya. Nah, sebelum kita akhiri ibadah pada sore hari ini, kita nyanyikan pujian dulu. KASIH, kasih itu sabar, kasih itu tidak suka marah-marah, kasih itu sayang kepada semuanya. Yuk, musik! KASIH, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu apa adik-adik? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Puji Tuhan. Saya undang Tante Ketut untuk tutup kita di dalam doa. Adik-adik, mari kita berdoa ya untuk menutup ibadah kita pada saat hari ini ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur
kalau hari ini kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu tertanam dan bertumbuh dalam hati kami. Roh Kudus, tolong kami agar kami dapat melakukan firman Tuhan seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Please welcome Kak Desta dan Kak Virgin. Terus langsung dadah-dadah ke kamera. Langsung dadah-dadah ke kamera. Langsung dadah-dadah ke kamera. Oke. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Seperti Toeng itu enak. Toeng. Toeng, 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 toeng.